Shalom kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan baik-baik saja, semua tetap dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan ini, Bapak melalui video akan mengajar untuk pendidikan agama Kristen di kelas 1. Mari sebelum kita akan memulai kegiatan kita di hari ini, mari kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Mari tutup mata dan lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh terus melindungi dan menjagai kami. Kami akan mulai belajar. Mari Tuhan memberkati supaya dapat belajar dengan baik, mengerti materi yang akan disampaikan guru kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajar yaitu pelajaran yang kelima, Aku Menyayangi Keluargaku. Di pelajaran ini sudah Bapak tuliskan di dalam modul untuk kelas 1. Silakan teman-teman untuk menyimak, dan video ini Bapak berikan oleh karena kita tidak Zoom, jadi Bapak membuat video supaya teman-teman lebih mudah mengerti pelajaran PAK. Kita akan mulai untuk pelajaran hari ini. Lingkungan terdekat dengan kita adalah keluarga kita. Bapak, Ibu, anak, itu adalah keluarga inti. Nah, keluarga inti merupakan keluarga yang terdekat atau yang paling sering kita temui. Keluarga Kristen diikat oleh cinta kasih. Artinya adalah keluarga Kristen itu harus memiliki cinta kasih satu dengan yang lainnya. Ayah mencintai ibu, mencintai anak. Anak mencintai kedua orang tua. Ibu mencintai ayah dan juga mencintai anak. Kata cinta di sini adalah cinta oleh karena kasih, saling memiliki dan saling ingin menjaga, saling ingin melindungi. Sifat-sifat kasih ini ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-1. Di sana dituliskan tentang sifat-sifat kasih. Sifat kasih yang pertama itu adalah sabar. Sifat kasih yang kedua, murah hati. Sifat kasih yang ketiga, tidak cemburu. Sifat kasih yang keempat, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Arti dari sabar adalah kita mau mengajar atau mengasihi orang lain walaupun mungkin orang lain itu tidak mengasihi kita. Murah hati itu artinya saling berbagi apa yang kita miliki, baik makanan, baik minuman, kita bisa bagi kepada anggota keluarga yang lain. Tidak cemburu, di sini kalau ada adik contohnya yang diberikan makanan sedang sebagai kakak belum diberikan makanan, itu tidak menjadi cemburu. Kakak tetap mengasihi adiknya. Mungkin di lain waktu kakak akan diberikan makanan. Itu artinya tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Artinya sudah pasti tidak sombong itu tidak boleh membanggakan diri kita sebagai mungkin orang yang lebih baik daripada anggota keluarga yang lain. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Mengasihi Allah dan sesama, kita melakukan semuanya itu sebagai ucapan syukur atas kasih Allah kepada manusia. Tuhan sudah mengasihi kita semuanya. Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan kesempatan untuk belajar. Karena itu, kita perlu bersyukur untuk kasih Allah. Dan itu dilakukan dengan cara kita mengasihi Allah. Kita beribadah, mengasihi sesama, kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita, membagi makanan, peduli dengan mereka, membantu ketika mereka membutuhkan. Kasih harus kita wujudkan di lingkungan terdekat terlebih dahulu. Siapa tadi lingkungan terdekat? Lingkungan terdekat kita adalah keluarga. Ada 2 alasan kenapa kita mengasihi orang tua. Yang pertama, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Sebagai anak, kita sudah dikasihi sehingga bisa lahir ke dunia dengan selamat. Dan karena itu, kita harus mengasihi orang tua yang telah melahirkan kita
melalui semua tindakan-tindakan yang akan kita lakukan kepada orang tua. Jadi kita mengasihi orang tua karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, karena orang tua adalah wakil Allah di dalam keluarga yang merawat dan mendidik kita. Orang tua itu adalah wakil Allah di dalam keluarga yang sudah merawat dan mendidik kita. Jadi kewajiban kita atau sebagai bentuk kasih kita adalah kita terus-menerus mengasihi mereka. Balasan yang bisa kita lakukan adalah kita mengasihi mereka. Jadi dua alasan mengasihi orang tua adalah karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita sampai hari ini. Kedua adalah orang tua adalah wakil Allah di dalam keluarga yang sudah merawat dan mendidik kita. Kasih kepada orang tua dapat diwujudkan dengan cara yang pertama itu mentaati perintahnya, yang kedua menghormati, yang ketiga menyayanginya, dan yang keempat adalah mendoakannya. Teman-teman pasti sudah melakukan ini semuanya. Mengenai berdoa, kemarin Pak Didik sudah meminta teman-teman menuliskan doa. Sekarang menyayangi mereka ketika mereka sakit, kita perhatikan, kita bantu untuk mengambilkan makanan atau minuman. Menghormati mereka, menghormati kedua orang tua maksudnya adalah ketika orang tua itu berbicara, mungkin dengan kita berbicaranya itu tidak pakai bahasa yang halus ya, tetapi kita itu bisa menggunakan bahasa yang halus atau bahasa yang sopan kepada orang tua. Itu contoh menghormati. Dan yang pertama yaitu tadi mentaati perintahnya. Ketika kita diminta untuk belajar, ya kita harus belajar. Inilah bentuk-bentuk dari kasih yang bisa dilakukan kepada orang tua. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk video kali ini. Selamat menyayangi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai untuk belajar di hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Biarlah Tuhan terus memberkati dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk belajar pendidikan agama Kristen di kelas 1. Kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan memberkati kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.